Halo Sobat Juang, selamat malam. Dan saat itu kita udah bersama Bang Getum, yaitu Abang Dadi Mas Ananda. Ya. Selamat malam Bang. Selamat malam. Nah pada episode kali itu spesial, kita akan berbicara lebih dalam dan teorik dengan Bang Getum tuh. Nah jadi perkenalkan, sebelumnya nama saya Yuda. Saya Kepala Departemen dari Hubungan Masyarakat Komite Mahasiswa Sambas. Mungkin Abang Sebelumnya mungkin udah karena ada yang kenal ada yang kenal, tapi saya coba kenalan lagi dulu. Perkenalkan, nama saya Dimas Yosa Ananda. Saya itu merupakan Ketua Umum Komite Mahasiswa Sambas. Langsung alamat kita ya, langsung nih. boleh. Alamat saya dari Desa Sungai Baru, Kecamatan Teluk Keramat, di Dusun Rasau lebih tepatnya. Kalau tahu Pinang Merah Sungai Baru ya, dekat saya. Dekat saya Simpangnya, Wah, dekat sini. Jembatan. Oh, sebenarnya saya dengan Yuda tuh kampung kami senyampingan. Semalahan ya, Semalahan kok nggak. Nah, sebelah mana kampungnya, dusunnya namanya Sebelum. Jadi Sebelum Sungai Baru, wah kayaknya gitu. Ini sebelum Sungai Baru Seberkah. Seberkah. Iya deh. Nah, Bang, Abang itu kan merupakan ketua umum dari Komite Mahasiswa Kabupaten Sambas. Tentunya itu sebelumnya gimana background Abang untuk menjadi ketua umum tuh? Jadi kalau cerita tentang ketua umum tuh banyak perjalanannya sebenarnya. Cuman sebelum saya jadi ketua umum KMKS tuh, sebenarnya saya sudah jadi ketua umum IMTEK namanya, Ikatan Mahasiswa Kecamatan Teluk Keramat. Pada saat dia saya udah 2 tahun menjabat 2020 sampai 2022. Dan alhamdulillah udah sangat aktif IMTEK pada saat dia, bahkan menjadi percontohan lah keaktifannya dengan organisasi kecamatan lainnya. Sebelumnya pun saya sampai saat itu sih memiliki beberapa organisasi lah yang memang saya ikuti jadi pengurus. Dan kemudian setelah saya jadi ketua IMTEK, sebenarnya saya ada anak jadi ketua AG. Karena saya merasa udah cukup lah 2 tahun kan, sedang juga pun kuliah 2 tahun ya udah Semester. Nah, udah semester 4 sebenarnya kan. Ini udah semester 4, jadi saya merasa sudah cukup pada saat dia. Cuman pada saat dia kan karena situasi dan kondisi yang mengharuskan saya naik jadi ketua umum, serta kawan-kawan anggota pun memang bahasanya mendukung. Maka dari itu saya naik AG, karena kita kan merasa ada anggota lah yang merasa ingin diwakilkan suaranya. Jadi kita bersama dengan kawan-kawan saya lah. Salah satunya kan ada Pak Sukom saya, Fajar, untuk Yuda dan sebagainya lah, kayak jadi pengurus saya. Ini pengurusan perlu itu. Jadi tadi Abang kan nyebutkan untuk bahwa mengikuti juga organisasi lain tuh. Nah, mungkin boleh cerita sedikit apa itu organisasi yang dimiliki oleh ketua umum Komite Mahasiswa Sambas. Jadi saya kalau sekarangnya jadi tadi berapa sih saya? Cuman saya hampir lupa sih. Cuman waktu itu sampai satu saya jadi pengurus di PBPM. PBPM ya apa? Pengurus wilayah Pemuda Muhammadiyah Kalimantan Barat. Nah, saya waktu ini juga dilantik waktu saya itu masih jadi pengurus Karang Taruna Kecamatan, dan masih jadi sekretaris eksekutif di LKBHMI Cabang Pontianak. LKBHMI Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam. Nah, yang ada salah satu lembaga yang ada di HMI lah. Nah, dan mungkinnya sih berapa? Mungkin dah semuanya organisasi kemahasiswaan teh. Udah cukup lah kayak untuk ngambil pengalaman tuh alhamdulillah lah kayak. Kalau lebih suka internal ke eksternal? Kalau saya pribadi kan karena lebih aktifnya di eksternal, lebih asik di eksternal sebenarnya. Cuman dan nyesal sih, salah satu hal yang memang saya rasa rugi pada saat saya dan aktif di internal. Tapi hal dia pun ada plus minus juga bagi saya. Dan alhamdulillah sekarang saya cukup sangat menikmati bahkan tantangan yang ada di organisasi eksternal kayak. Jadi kita lanjut tuh tentang organisasinya mungkin. Terusnya cukup menarik namanya itu komite KMKS tuh. Mungkin bisa diceritakan sejarah dari KMKS sendiri. KMKS kan merupakan singkatan dari Komite Mahasiswa Kabupaten Sambas. Pada zaman dibentuk pada tanggal 5 April di tahun 2005 kalau ada salah saya. Kurang lebih sekitar 19 tahunan nih. Sudah 2004 19 tahun kurang lebih seperti lah. Udah 19 tahun udah itu dibentuk. Pada event pada saat dia namanya Kongres Mahasiswa Sambas yang ke-1 ya. Nah, jadi setiap KMKS ngadakannya memang namanya Kongres Mahasiswa Sambas. Dan pada zaman memang kalau berdasarkan cerita alumni beberapa alumni itu karena kan banyak alumni itu dan banyak versi lah tentu kan, banyak kepala banyak versi kan yang gede. Banyak cerita. Nah, banyak versi ya abang-abang alumni. Jadi kita ambil intisari
KMKS itu sejatinya diinisiatif oleh senior-senior kita yang ada di asrama. Asrama khususnya asrama Saifuddin pada saat ya. Jadi setelah ya banyak dinamika sebenarnya yang terjadi ketika KMKS ingin didirikan. Dinamikanya banyak dan penolakannya pun sangat banyak ya pada saat ya. Tapi alhamdulillah karena semuanya udah cukup menerima apa yang ada pada saat ya, dan hasil kongres dibentuklah namanya wadah Komite Mahasiswa Kabupaten yang pada saat dia memang pesertanya perwakilan dari organisasi kecamatan. Kecamatan ini sama sih. Nah, kecamatan yang ada di Kabupaten Sambas. Nah, ya salah satu hal yang sangat menarik kawan-kawan sekalian. Mungkin salah satu hal yang sangat langka di Indonesia tuh ya. Ada kabupaten yang memang ada organisasi kecamatannya. Dan bahkan hal-hal seperti itu udah dimulai dicontoh oleh kabupaten kota yang ada di Kalimantan Barat dulu, khususnya Kalimantan Barat. Ada kawan-kawan dari Ketapang kalau tidak salah saya udah mulai buat organisasi kecamatan. Nah, ya satu hal yang sangat kita banggakan lah, keunikan Kabupaten Sambas tuh 19 kecamatan. Ada semuanya organisasi kecamatannya. Dan diwadahi oleh satu organisasi. Nah, pada saatnya memang diwadahi oleh satu organisasi namanya Komite Mahasiswa Kabupaten Sambas. Nah, kalau namanya itu komite harusnya kan. Kenapa beda dengan organisasi atau himpunan, perkumpulan atau lain sebagainya? Kenapa harus milih komite? Karena pada zaman ia sifat dari organisasi KMKS ya merupakan organisasi yang menaungi dari beberapa macam organisasi, khususnya di organisasi kecamatan yang dinaungi oleh KMKS tuh. Jadi pada saat dia kan karena peserta kongresnya merupakan utusan dari kecamatan, OKB kecamatan, jadi pada saat dia KMKS sifatnya menaungi organisasi kecamatan. Nah, seperti ya. Tapi seiring berjalannya waktu tuh, ya kan zaman kedolo ya pada saat awal dibentuk, seiring berjalannya waktu, maka KMKS itu berubah sifatnya menjadi organisasi pengkaderan. Nah, jadi kita itu mengkader kader-kader yang ada di Kabupaten Sambas khususnya. Nah, jadi seperti itu ceritanya. Nah, kalau di daerah sendiri tentunya Kalimantan Barat tuh tentunya sedikit, bahkan cuman beberapa lah organisasi kedaraan skalanya kabupaten yang aktif. Dan kalau saya lihat-lihat tuh di media sosial tentunya di WA ataupun pembincangan di kampus lah. Kalau nyibiak kayak sapi yang kenal KMKS nyibiak. Iya betul. Karena ada beberapa kawan-kawan nih maaf saya potong, karena ada beberapa kawan-kawan dari organisasi kabupaten yang memang merasa termotivasi dengan keaktifan kita, khususnya kalau kita di Pontianak itu kan bukan cerita tentang saingan antar Sambas. Kita itu saingan antar daerah kalau di Pontianak itu kan. Jadi Sambas tuh saingan dengan misalnya Pontianak, misalnya dengan gengsi daerah. Gengsi daerah itu sangat tinggi di Pontianak tuh kalau gitu kan. Jadi pada saat itu memang yang memang aktif organisasi ke kabupatennya memang KMKS salah satunya ya kan, yang memang eksis lah sampai sekarang. Karena di Sambas khususnya itu memang banyak organisasi. Ya, kalau di kabupaten kan kita kenalnya ada 3 tuh setahu saya ada GMSPP, Gerakan Mahasiswa Sambas Peduli Pendidikan, KMKS, dengan ada yang namanya IKMAS. Tapi salah satunya yang masih aktif sampai sekarangnya memang KMKS. Dan juga memang ada beberapa asrama kabupaten yang memang menjadi tempat tinggal lah bagi kawan-kawan semuanya lah yang asal Kabupaten Sambas. Nah, terkait tentang organisasinya kan itu kan mungkin udah berbeda tujuan lah. Yang awalnya menjadi wadah dari OKP yang 19 kecamatan, dan juga saat itu kan berubah menjadi organisasi sebuah pengkaderan. Nah, untuk tantangan sendiri dari KMKS yang jalan saat itu apalah untuk di bidang kemahasiswaan sendiri? Kalau kita bicara tentang pengkaderan jelas pertama tetap kader. Hanya gede. Bagi kita kalau bicara tentang eksternal, salah satu tantangannya memang cari kader keanggotaan. Kalau misalnya kita bicara tentang internal kan setiap tahun kan mahasiswa selalu itu pasti ada regenerasi. Tapi kalau eksternal salah satu tantangannya kan memang cukup sulit untuk mencari regenerasi. Jadi harus kerja ekstra. Maka dari salah satunya tantangannya memang pengkaderan tadi. Gitu ya, bagaimana menghimpunkan kader dan lain sebagainya. Karena kita kan sistemnya yang di kadernya kan memang kawan-kawan yang aktif ketika ada kegiatan di KMKS, ada yang kawan-kawan yang tinggal di sekretariat kita tuh. Nah, seperti tantangan lainnya memang kita selalu tentang tempat tinggal memang sederhana sih gitu ya. Nah, sampai saat itu masih kayu kan, masih status kontrak.
Karena zaman dulu memang nak didirikan asrama keempat sebenarnya KMKS tuh, cuman ada penolakan karena banyak dinamika politik pada saat lah. Oh. Kita kan cerita-cerita zaman dulu, iya banyak juga kita Betul, lakukan, tapi sampai sekarang kita masih berhubungan baik lah dengan kawan-kawan asrama. Dan salah satunya memang itulah tempat tinggal sekretariat kan memang masih kontrak, memang harus dipikirkan lah ya ketum-ketum yang mikirkannya dengan sekum dan lain sebagainya ya. Nah, tantangannya tentu kan di kader tuh. Hmm, Tentunya kalau nak minat kader eksistensi dong tentunya. Iya. Gimana hebatnya KMKS, gimana eksistensinya. Ya. Mungkin yang paling dikenal tuh di daerah Pontianak lah. Di kalangan mahasiswa tentunya satu kegiatan. Hmm. Yang kegiatannya namanya makanan sebenarnya. Bubur padas. Wadas. Nah, iya, apa sebenarnya bubur padasnya? Iya iya. Bubur padas sebenarnya makanan nih. Tahu pernah dijelaskan secara singkat ya, bubur padas sebenarnya makanan. Cuman kalau kawan-kawan penasaran seperti apa kegiatan bubur padas, cek YouTube KMKS ya. Karena di sini ada cuplikannya. Nggak tapi saya jelaskan secara umum lah. KMKS kan sebenarnya kegiatan silaturahmi akbar mahasiswa Samas yang memang selalu ditunggu-tunggu tiap tahun ya. Biak Samas lah khususnya kan. Jadi pada acara ini kita selalu mengundang tokoh-tokoh kabupaten maupun provinsi, khususnya tokoh Samas lah yang ada di Pontianak maupun di Kabupaten Samas. Dan alhamdulillah tahun lalu ya kan kita datangkan Pak Bupati hadir juga pada saat dia kan, Pak Haji Satono. Ya, suatu kehormatan juga bisa dihadiri oleh Bapak PJ Gubernur Kalimantan Barat, Pak Horizon. Pada saat dia dan nyangka juga sebenarnya beliau datang Dan Pak Bupati kan konfirmasi datang, beliau tuh hamin jam baru ke badan nak datang. Tidak nyangka ternyata beliau hadir. Kalau ada salah ya kabarnya beliau dari kegiatan luar kota. Nah, di luar kota waktu itu kan di Jakarta, tak salah saya kan. Tiba-tiba beliau datang. Dan suatu kehormatan juga lah bagi kita masuk Samas kan dihadiri oleh beliau. Karena mungkin dia tahu tuh kegiatan bubur tuh tinggi Nah, tahu lah, eksistensinya. bang tahu deh tuh kan. Beliau aku udah hadir tuh ya kan. Nah, gitu ya, mungkin gitu ya. Dan juga pada saat dia kan masa kita yang ngumpul kan memang ramai. Karena agenda itu kan agenda silaturahmi, kita makan bubur pada sama-sama intinya, puncaknya ya. Dan juga di sini kita ada hiburan dari kawan-kawan panitia dan sebagainya. Dan tahun lalu sih bubur pada sih selalu ramai sih saya lihat. Setiap zaman saya dan sebagainya, tapi memang akhir-akhir beberapa tahun ke depan tuh kita basari agak cakupannya. Nah, alhamdulillah tahun lalu memang kurang lebih 1.500 sudah saya yang hadir ya. Kalau bisa kita masukkan dalam tulisan Kemenkrab Oh. 110 event Oh ya memang Nusantara. macam rekor kita itu. Berapa 5.000 ya? 1.500 sih waktu ya. Cuman ke depan kalau bisa Kan ada 5.000. Yang gimana nih tagline-nya 5.000 makan saprah. Gimana sih? pokoknya kita Kalau rekor ya. usaha nak makan tolen kita yang buat bok pedas 5.000 orang. Masih sama. Bisa masuk Kemenkrab ya. Bisa. Kita undang kan Bapak Sandiaga Uno. Nah, itu kan terkait di silaturahminya Silelak minum. Dan kita ngeles juga. Tentunya itu kan kita harus sudah lapas dong dari Ya. nami sendiri Komite Mahasiswa Komite Sambas. Nah, kalau di eksistensi di mahasiswaan atau perjuangan di bidang kemahasiswaannya, iya KMKS ada apa aja? KMKS jadinya kan kita berjuang lewat program kerja salah satunya. Program kerja kita kan sosialisasi perguruan tinggi Kabupaten Sambas sih. Jadi kita keliling dari Selakau, dari Ugak ya sampai ujung sampai kita Majuk. 19 kecamatan ya? 19 kecamatan. Satu kabupaten. Satu kabupaten kurang lebih sekitar 60-an sekolah yang kita hadiri. Sekolah SMA, SMK sederajat lah. Kabupaten ya. Jadi di sini kita di agenda ya kita bukan hanya memberi informasi, tapi kita memberi tahu motivasi adik-adik yang memang minat untuk kuliah. Nah, dan alhamdulillah memang kegiatannya udah berjalan dengan cukup lama lah saya rasa kan. Ini dah berapa belas tahun sebelumnya udah kita laksanakan. Dan ya inisiatif dari senior-senior kita. Karena zaman gitu dulu ya. Sosialisasi perguruan tinggi hanya di skop kalau bahasa orang sama si Pulau Beranyut. Jadi Pulau Beranyut dari Jawa Selatan sampai ke Temajuk nang. Nah, dari jalur ya. Nah, Dibagi ya nanti sama sih. itu bagi sebenarnya Kalau 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 yang umum karena nyabrang tuh karena kalau kayak umum ya nyebutnya kalau jalur Selakau ke jalur Aru ya jalur Sutra namanya. Tapi kalau dari Jawa Selatan sampai ke Temajuk ya bahasa biaknya
Jolok Pulau Beranyut. Nah, kan kita boleh hinun bola sebarang kami kita ya kasa ya. Bola Beranyut. Tapi Pulau Beranyut ya. Karena seiring perkembangan zaman sekarang kan kita melihat kebutuhan adik-adik bukan hanya balah sinun tolen. Jadi sekarang kita lebih ke kita cakupkan yuk seluruh kebersamaan. Nah, gitu. Dan selanjutnya mungkin kita langsung tuh ke pembahasan yang utama. Iya. Saat apa tuh kita ngapes tuh kan? Kita kan sudah melakukan Rumah Juang podcast tuh. Iya. Sebenarnya saya tertarik ke namanya tuh. Rumah Juang ya, dijuang ya. Kayak dijuang. Karena kita tahu tuh kalau dijuang tuh bukan bahasa lama lah, bahasa gimana. Mungkin bisa diulas lagi gimana sejarah launchingnya podcast pada hari itu. Sebenarnya Rumah Juang podcast itu kan udah kita launching pada saat Bupades 2023 dan launching langsung oleh Bapak Bupati Samas pada saat dia. Alhamdulillah. Cuman realisasinya baru berapa bulan tuh karena kita ada berbagai macam kendala teknis. Kita kan pemula. Jadi tuh kita perlu pendalaman teknis dan sebagainya. Dan alhamdulillah hari itu bisa terlaksana. Dan cerita tentang Rumah Juang tuh sebenarnya kan kalau kita bicara tentang KMKS tuh selalu ingatnya tentang Rumah Juang karena branding yang selalu kita pakai kan Rumah Juang KMKS. Nah, gitu. Kalau di setiap pamflet dan sebagainya kita selalu ngomong KMKS tuh Rumah Juang. Nah, kenapa kita tambah kosakata gitu? Sebenarnya Hal mendasar. Hal yang sangat mendalam ya, tapi saya ingin menyampaikan kepada kawan-kawan tim kreatif menyampaikan bahwasanya KMKS tuh udah sejak dulu berjuang. Nah, kayak bahasanya karena kan Rumah Juang bahasanya. Jadi kita tuh udah berjuang sejak lama gitu, bukan hanya itu aja baru-baru tuh. Oke. Padahal saya tadi nyingkirnya itu dijuang tuh diambil dari perjuangan kemerdekaan gitu loh kan. Sih. Dijuang. Iya juga sih sebenarnya. Kalau gitu loh orang memperjuangkan kemerdekaan untuk memperjuangkan hak demokrasi sebagai mahasiswa. Mantapnya tuh. Nah, selanjutnya tuh gimana harapannya ke depan tuh untuk podcast dan saya terasa tuh cuman satu daerah organisasi kedaerahan yang memiliki podcast sendiri. Saya rasa harapan dengan untuk Rumah Juang itu kan tentunya kita ingin adanya sebuah wadah keterbukaan untuk menyampaikan aspirasi kembali karena kita tetap aksi di lapangan dan juga kita tetap menyampaikan aspirasi lewat tulisan-tulisan. Tapi saya ingin ke depan khususnya dengan kemajuan teknologi sekarang, kenapa kita tidak menyampaikan aspirasi dengan lewat jalur yang cukup berbeda. Salah satunya adalah media podcast itu. Jadi media podcast itu kita harapkan bisa menjadi salah satu penyampai aspirasi. Karena kalau zaman sekarang hukum kan no viral no justice nih ya kan. Jadi daan viral tuh daan cian keadilan bagi kita. Nah, bagi ya. Memang kita secara di lapangan pun seperti yang kita detik kan. Nah, jadi salah satunya kan yang ingin kita sampaikan kepada kawan-kawan tuh agar aspirasi kita lebih mendalam, maka kita harus membuat satu wadah yang baru ataupun salah satu program yang baru yaitu podcast itu lah gitu. Nah, mungkin bisa menjadi contoh bagi kawan-kawan kabupaten yang lain. Mungkin itu kita tuh pemula ibaratnya. Jadi kita itu apa istilahnya ini? Pemula dan penggerak. Nah, kita pemula, penggerak, kita yang mulaikan. Nah, masih sama sih, kita yang mulaikannya ya, okay? Kita yang mulaikan. Jadi, kalau bisa kawan-kawan kabupaten lain bisa mencontoh hal seperti itu. Dan memang kalau kita bicara tentang kosnya, kalau kita bicara tentang kos tetap program kerja yang bisa jalan. Tapi apa yang bisa kita berikan, apa yang tujuan program kerja kita ingin kita tuju, dulu kita utamakan. Salah satu itulah dengan background kalau kawan-kawan itu kan kayu dan sebagainya, tidak ada sekat-sekat dan sebagainya. Cukup kesederhanaan yang kita sampaikan, yang penting isinya yang nak kita sampaikan, yang bisa masuk ke dalam hati masyarakat dan sebagainya lah. Mungkin ke depan kita tidak hanya condong ke arah politik, tapi kita juga bisa menjalin kerjasama dengan kawan-kawan dari organisasi-organisasi lain. Mungkin beberapa hari ke depan lah kita akan undang. Saya harap itu bisa menjadi permulaan bagi kita bersama. Dan itu menjadi salah satu cara KMKS itu untuk menyampaikan aspirasi. Dan kawan-kawan kita selalu terbuka. Ketika kawan-kawan ingin menyampaikan aspirasi, silakan kontak aja tim kreatif dari Rumah Juang Podcast. Cantumkan di nomor komentar. Nah, karena beliau tuh yang handle itu program kerja beliau. Jadi saya selalu support pada program kerja adik-adik lah. Siap, mohon arahan Pak Ketum. Dimulai Pak Ketum. Dimulai ya gitu ya. Saya betagak dah.
Nah kata tadi 3 pemain itu kaku mulut sebenarnya. Sejam ya kali kita ngomong deh. Tapi nak saya highlight tuh kan 2 tuh. Iya betul, no viral no justice kayak dia. Iya betul. Contohnya kan banyak dah kayak Lampung kita tahu waktu viral-viralnya jalannya jahat-jahat, Itu langsung diangkat. Sebenarnya kita itu agak ngeri-ngeri sedikit bahas hukum deh. Tahu-tahu lah. Oh. Tapi kan kalau udah seledaan bersuarakan kan siapa lagi yang nyorekan ya kan ya gitu deh. Mungkin langkah itu kan aspirasi dari mahasiswa, mungkin nanti kita Ya, undang aspirasinya untuk kabupaten bisa langsung didengar oleh Bapak Ya, Bupati. betul. Langsung bisa direalisasikan. Harapan saya ke depan lebih lebih leluasa menyampaikan aspirasi sih, karena kita medianya udah jelas kan. Bagi sekarang kalau bicara tentang media kan jelas bisa ditangkap oleh segala macam pihak Betul. Kenyak gitu deh. Nah kayak kalau bicara tentang penyampaian aspirasi kan kawan-kawan KMKS selalu menyampaikan aspirasi lewat tulisan salah satunya. Nah itu bisa dilihat tuh di belakang tuh, banyak tuh. Nah itu KMKS kan sudah mendapatkan penghargaan tuh dari KPPAD Kalimantan Barat itu tentang pemuda perlindungan anak. Jadi KMKS selalu aktif untuk membela hak anak yang ada di Kabupaten Sambas ya. Nah, ini Kabupaten Sambas bicara tentang cabul itu selalu tinggi. Selalu menjadi top 3 kita itu. Tidak bisa dipungkiri. Tang carikan banyak yang tukang cabul di Sambas tuh ya. Bukan bukan ya memang dah by data ya. By data seperti ya. Nah, jadi kita selalu menyampaikan aspirasi ya, hak-hak anak ya, agar pelaku tuh dihukum dengan dengan sesuai dengan apa yang dilakukannya lah. Ya kayak gitu kita ada tulisan itu zaman Bareksi dulu kita ada mengkritik kinerja dulu nak salah saya zaman Pak Bupati Bahairiyah nak salah saya. Bupati itu kita beri nilai waktu kinerja beliau lah. Kan kita beri nilai. Kita ada tulisan abang-abang kita zaman kita dulu yang memang kita himpun berapa arsip sih banyak sih, itu hanya berapa yang kita dapatkan kalau bicara tentang tulisan tuh banyak kita aksi kita pun ada di situ. Kita aksi 1 tahun waktu 1 kopi situ kita aksi waktu bersama kawan-kawan yang ada di Pontianak waktu banyak sih. Itu salah satu alternatif baru lah yang bisa dalam penyampaian yang bisa kita berikan untuk menyampaikan aspirasi, dan memang perlu berbagai macam pihak lah agar bisa aktif untuk menyampaikan aspirasi. Dan kalau kita lihat tuh beberapa foto-foto agenda nampak itu agenda ada agenda ramai nampak itu ramai ya, kegiatan besar-besar luar biasanya. Bisa kita nampak Pak tuh itu ada kegiatan itu ada kegiatan berpadas, ada kegiatan tryout yang memang kita adakan waktu nak salah saya bulan Mei waktu itu ya raya. Itu kita nyampaikan nyampaikan gambaran kepada adik-adik gimana bentuk soalnya dan sebagainya. Karena kawan-kawan nak tes UTBK pada saat dan alhamdulillah memang tingkat kepuasan kawan-kawannya sekitar 90% puas dengan apa yang soal yang kita berikan, karena kita membuat soalnya dan sembarangan. Kita riset dari beberapa macam halaman kayak buku kita satukan jadikan bentuk soal. Kayak ada kegiatan sosialisasi kayak ada buku padas ya, kayak kita ada juga lupa saya nyampaikan tadi, ada kegiatan posko bantuannya. Jadi kawan-kawan yang nak masuk perguruan tinggi calon mahasiswa baru kita himpunkan khususnya di Kota Pontianak nah, jadi kegiatan kita layan lah dari segi dia nak fotokopi dan sebagainya, mau nak daftar ulang, nak administrasi dan sebagainya kita layan karena saya di situ pun karena dulu karena kegiatan posko bantuan jadi zaman dulu kan kami ada kegiatan namanya pemberangkatan serentak kalau saya dulu karena zaman kami dulu kan masih ada SBMPTN, terus sekarang namanya SNBT. Nah, dulu dilakukannya serentak di Indonesia jadi kami berangkatnya dari Sambas lah beramai-ramai dan memang kumpul di situ semuanya skor aku pulang tuh rumah tuh semuanya sekolah Sambas kumpul semeng di situ kami. Nah, dari berapa bis waktu 4 bis ini salah saya. Sekitar berapa orang lah? Nampak beribu-ribu sampai di luar tuh ramai kan berangkut dulu pakai auto backup dan sebagainya kalau saya. Nah, tapi alhamdulillah lah gara-gara ada kegiatan namanya posko bantuan saya bisa kenal KMKS, tahu Pontianak, tahu cara bertahan hidup lah di Pontianak itu seperti apa. Karena kita tahu lah ibu kota provinsi kan kejahatan apa pun ada di situ. Bahkan dulu kalau misalnya tidak diselamatkan kan ada berbagai macam memang
oknum bis sih, oknum bis yang meletakkan sembarangan nih. Karena kan biak baru dan tahu apa di situ kan. Kena letakkan di Siantar dan sebagainya. Ya. Bahkan ada yang kena hipnotis. Nah, dia datang di situ kena hipnotis ada. Ada ceritanya. Karena makanan empuk tuh ya. Tahu, karena biak mahasiswa baru setelah menjadi Kan sasaran nampak empuk, iya. ya. Tahu, nampak botak-botak yang polos-polos anda ya kan. Nah, Coba gitu ya. Aduh, tapi tuh nampaknya waktu pun udah Oh habis. lah, Padahal iya, kita iya. udah bahas lagi, tuh Wah, banyak lagi kita tuh, hike tuh. Untuk sampai azan subuh pun tak tahu lah yang ngobrol tuh. Tapi kayak gimana 100 orang 1000 orang 4 bis tadi dalam satu rumah. Kita bahas selanjutnya lah tuh. Kalah lah. Oh, Kalah gitu kita ya. episode selanjutnya Oh lah, lah. selanjutnya seolah aktif karena tanpa ada partisipasi kawan-kawan di luar kan tidak mungkin bisa juga kan. Dan juga mungkin nanti tadi kawan-kawan organisasi maupun ya kedaerahan, kecamatan maupun organisasi kemahasiswaan di Ya, kampus internal, mungkin nih. ya. Dan kami sangat terbuka untuk kawan-kawan yang ingin gabung di situ. Silakan ngubungi kontak person dari tim kreatif. Nanti mungkin kami cantumkan di kolom komentar. Ya, ya. Mungkin sampai situ aja. Saya Yuda. Saya Dimas Ananda. Mungkin sampai situ. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Sampai jumpa.